Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita berjumpa dengan sukacita yang baru. Awal bulan yang baru, Oktober 2020. Satu sukacita yang luar biasa. Kita kembali bisa bersama-sama dalam ibadah. Meskipun masih tetap dengan online, belum perjumpaan secara fisik. Tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bersukacita. Puji Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang kekal di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadiran Roh-Mu di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kami merasakan satu sukacita yang luar biasa memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk curahan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Sukacita Tuhan memenuhi kita di pagi hari ini. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Berikan pujian, pengagungan, dan penyembahan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama.
firman Tuhan pada saat ini. Ketika hati kita terasa berat, beban yang kita tanggung begitu berat, Yesus memberikan tawaran kepada kita. Mari, datanglah. Semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Oktober, ya kan, tanpa terasa 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Namun sampai sekarang juga kita belum tahu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah pandemik ini selesai ketika kita merayakan Natal atau dia masih ada dalam status siaga, saudaraku. Tapi sama seperti tadi pujian udah mengatakan, musim akan selalu berganti. Iya kan? Segala musim bisa kita alami, segala peristiwa kita bisa alami. Namun kasih Tuhan tetap sama. Amin, saudara. Jadi kita punya prinsip, biarinlah kalaupun kita harus merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita harus merayakan Natal mungkin dengan tidak adanya ibadah onsite. Kita hanya merayakan Natal melalui ibadah online. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan hadir. Disitulah akan membuktikan apa yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Engkau akan memberikan dia nama Immanuel. Maksudnya apa? Allah Maha Hadir. Tuhan hadir di tempat di mana saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan hadir di tempat di mana saudara juga menikmati berkat Tuhan di rumah saudara masing-masing. Karena Allah adalah roh. Sehingga akhirnya dengan roh yang sama kita bersekutu, dengan roh yang sama, dengan Allah kita yang sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai berkat firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebagai pembuka bulan ini, saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema dalam tangan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita hidup ini ada di dalam tangan Tuhan? Namun seringkali yang kita alami justru kita ada ketakutan, mengalami kebimbangan, mengalami kekhawatiran ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ini yang terjadi hari-hari ini. Keadaan mencekam. Sehingga akhirnya kita lupa. Dunia betul mencekam, namun saya ada di dalam tangannya Tuhan, saudaraku. Dan selama kita ada dalam tangan Tuhan, harusnya kita merasa tenang sekalipun lingkunganmu, keadaanmu, dunia ini betul-betul mencekam. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk di sana. Aku, kata Tuhan, akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang ke-5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Sungguh, perhatikan saudara, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu saudara dan saya di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kita mengerti, saudara dan saya ketika kita diselamatkan maka kita ada di dalam tangannya Tuhan. Amin. Ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan, ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan, maka hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan ini yang saya mau ingatkan buat saudara dan saya pada hari ini, bahwa apapun yang ada di dalam tangan Tuhan akan tetap aman, saudara yang dikasih dalam Tuhan.
Sehingga kita nggak harusnya, kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Physically mungkin kita bisa takut. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan buat setiap kita. Engkau ada di dalam tangan yang kuat. Engkau ada di dalam tangan-tangan Tuhan yang kuat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita percaya kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka kita tidak goyah. Karena kita tahu siapa yang pegang kita. Kita percaya yang pegang kita lebih kuat daripada yang ada di sekeliling kita yang berusaha menjatuhkan kita. Yesaya 51 ayat 16. Tuhan bilang begini, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan ayat ini. Saudara dan saya disembunyikan Tuhan. Di mana? Dalam naungan tanganku. You are my hiding place. Kalau kita mengerti Tuhan adalah tempat persembunyian kita, maka ada masalah lari ke Tuhan. Ada ketakutan lari ke Tuhan. Ada kegentaran, ada kekhawatiran lari ke Tuhan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Saudaraku, Tuhan tempat persembunyian kita. Di mana kita bersembunyi? Dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan kita aman, dalam tangan Tuhan kita tenang, dalam tangan Tuhan kita mengalami kekuatan, dalam tangan Tuhan kita mengalami kuasa, dalam tangan Tuhan kita akan memandang rendah setiap musuh dan masalah-masalah kita. Dalam tangan Tuhan. Makanya Tuhan bilang dalam Yesaya 49 ayat 16, lihat aku telah melukiskan. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Satu kebanggaan buat hidup kita, bukan? Kalau kita tahu hidup kita terukir di telapak tangan Tuhan, saudaraku. Suatu kebahagiaan buat saudara dan saya kalau kita mengerti bahwa di tangan Tuhan terukir wajahmu. Jadi kita mesti mengerti. Apapun yang terjadi, ingat aja hal ini. Saya berada di mana? Sehingga ketika kita mengerti saya berada di tangan Tuhan yang kuat, maka saya percaya 1000 boleh rebah di sisi kiri saya, 10.000 boleh rebah di sisi kanan saya, itu tidak akan menimpa saya. Karena apa? Karena saya ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pernah menyampaikan hal ini. Yohanes 10 ayat 28. Yesus bilang begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka, saudara dan saya, dari tanganku. Saudara tahu, harusnya kalau kita dengar perkataan Yesus tentang tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan tenang.
hidup kita akan tenang. Kenapa? Karena yang memberi jaminan adalah Allah sendiri. Yang memberi jaminan adalah Yesus sendiri. Tidak ada siapapun, apapun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Apa yang sudah ada dalam tangan Yesus akan tetap ada untuk selama-lamanya. Saudara dan saya ada di dalam sana. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya aman dalam tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, selama saya ada dalam tangan Tuhan, saya tidak takut bahaya. Amin, saudara. Setiap kali engkau mengalami ketakutan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Setiap kali engkau mengalami kebimbangan, setiap kali engkau diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang membuat imanmu goncang, keluarkan perkataan ini. Aku ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Aku terukir di telapak tangan Tuhan. Aku ada dalam genggaman Yesus Kristus. Dan tidak ada satu masalah pun, satu pribadi pun yang dapat merebutku dari tangan Bapa. Ini yang perlu kita pegang hari-hari ini, saudaraku. Sehingga apapun badai hidup yang kita alami, apapun peristiwa yang kita jalani, apapun musim yang kita lalui, kita tidak peduli. Karena kita tahu, I am safe in God's hand. Amin, saudara. Ketika saya belajar akan sharing yang saya sampaikan hal ini, malah hari ini, saya sangat-sangat mendapatkan kekuatan, saudara. Karena Tuhan rindu memberikan kekuatan bagi umatnya, bukan ketakutan. Namun dunia menyebarkan ketakutan, iblis menunggangi ketakutan itu. Selama kita mengerti, tangan Tuhan yang kuat yang pegang saya, maka saya tidak akan pernah tergoncangkan. Itu sebabnya sebagai pendahuluan saya catat seperti ini. Dalam hidup ini, saudara, bukan soal ada atau tidak ada masalah. Dalam perjalanan hidup ini bukan soal ada atau tidak ada masalah. Namun siapakah yang membela kita pada saat kita mengalami masalah, itu yang penting. Saya ulangi sekali lagi. Hidup ini bukan soal ada atau tidak ada masalah. Yang terpenting untuk kita ingat adalah pada saat saya mengalami masalah, pada saat saya diperhadapkan dengan masalah, pada saat saya diperhadapkan dengan tantangan, siapa yang menjadi pembela saya, itu yang penting. Dan jaminannya jelas. Tuhan berkata, aku bersama-sama dengan engkau. Sebagai Bapa yang memegang tangan anaknya, Dia selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Dan berkata kepada kita sebagai anaknya, jangan takut, aku bersama dengan engkau. Saudaraku, apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini? Buat langkah iman. Buat langkah iman dengan memperkatakan firman. Sehingga firman itu yang akan menguatkan setiap kita. Itu sebabnya dalam pendahuluan ini tadi saya bilang, bukan soal ada atau tidak ada masalah, namun siapa yang menjadi pembela kita, siapa yang menyertai kita pada saat ada masalah. Itu yang penting. Makanya orang kalau punya kenalan jenderal, orang kalau punya kenalan petinggi-petinggi, orang kalau punya kenalan orang-orang penting, saudara dikasih dalam Tuhan, jalannya hidung madep ke atas, saudara. Sombong, angkuh, kalau ada apa-apa tenang, ada yang backing. Tenang, ada yang bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena tahu siapa yang jadi pembela kalau ada apa-apa dalam masalah hidupnya. Iya kan? Sehingga gak takut ditilang, gak takut dijegat polisi, gak takut. Kenapa? Karena tahu ada yang backing,
ada yang bersama-sama dengan dia, ada yang tolong dia di tengah-tengah dia menghadapi masalah. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan hal ini. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yang menjadi pembela saudara dan saya ketika kita menghadapi apapun. Amin. Itu yang kita mesti ngerti. Itu yang mesti kita pahami. Sehingga akhirnya apapun yang kita jalani sudah dikasih dalam Tuhan, kita tahu yang bersama saya adalah Allah yang hidup. Dan selama saya bersama dengan Allah yang hidup, maka saya akan tetap kuat. Maka saya percaya pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya kita mesti mengerti bahwa kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita mengerti bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, maka yang pertama saya pelajari, percayalah, kita aman dalam genggamannya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya aman. Amin. Ketika ada hal-hal yang membuat engkau takut, langsung perkatakan hal ini. Aku aman dalam genggaman Tuhan. Apa sih yang orang cari hari-hari ini, saudara, di tengah-tengah COVID? Di tengah-tengah pandemik seperti ini, apa yang orang cari? Aman. Aman perekonomiannya, aman kesehatannya, aman dari segala yang jahat, aman. Itu yang manusia cari. Tapi izinkan saya juga mengingatkan akan setiap jemaat Tuhan. Engkau aman kalau engkau mengerti engkau ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Ayub pasal pertama ayat 9 dan ayat 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala serta yang harta yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat orang yang takut akan Tuhan di sekeliling rumahnya, di sekeliling pribadinya ada pagar perlindungan Tuhan. Wow, kalau kita ngerti akan hal ini, kita cuman bisa ngelihat kanan kiri kita bilang, lu mau bikin apa sama gua? Gak bisa, gak bisa. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat pagar. Tuhan yang membuat pagar bagi orang-orang yang takut akan Dia. Engkau yang membuat pagar sekeliling Dia, sekeliling rumahnya, serta segala yang dimilikinya. 3 hal ini Tuhan pagari dalam hidupmu, katakan amin. Pribadimu, rumahmu, bahkan segala apa yang kau miliki. Itu ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Saudara, tidak ada yang bisa mencabut pagar itu kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Kita bangga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena kita aman. Kalau kita mengerti akan hal ini, wow, kita tenang. Tenang menjalani apapun yang terjadi. Tenang, kenapa? Karena kita tahu pagar itu memagari saya. Saya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Ulangan 32 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Alkitab bilang begini. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan bagi Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan. Dan auman padang belantara dikelilinginya dia. Dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Wow, saudaraku. Tuhan bukan cuma memagari saudara dan saya. Dia menjaga saudara dan saya
sebagai biji matanya. Siapa yang bersedia matanya dicolok, saudara? Coba kalau kau lagi ibadah nih di rumahmu masing-masing sama suamimu, sama istrimu, anak-anakmu, coba colok. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dia tangkis pasti, dia tutup matanya. Kenapa? Karena biji mata ini berharga. Dan Tuhan bilang, kau adalah biji mataku. Saudaraku, belajarlah memahami akan hal ini. Yang iblis mau ciptakan adalah ketakutan yang akhirnya membuat imanmu down. Iman drop, imanmu penuh dengan kebimbangan. Sehingga akhirnya engkau lupa apa yang Tuhan janjikan. Namun kalau segala sesuatu terjadi terus kita kembali kepada firman Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan, maka kita mengerti, who am I? Siapa saya di pemandangan mata Tuhan? Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya di pemandangan mata? Kita dikelilinginya oleh pagar perlindungan kita, rumah kita, segala apa yang punya kita. Bahkan Alkitab mencatat kita dikelilinginya, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas sayap anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya sekepaknya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Kita aman dalam kepak sayap Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, kalau kita mengerti bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan, maka yang pertama percayalah saudara dan saya aman dalam genggamannya. Ingat, yang menggenggammu Tuhan, yang memegangmu Tuhan, dan tidak ada yang bisa merebut saudara dan saya dari tangannya. Yang kedua, karena kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka percayalah bahwa semua ada dalam kendalinya Tuhan. Saudara, seringkali kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan itu lahir ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Ketika segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita doakan. Tuhan, saya sudah berdoa buat pemulihan ekonomi saya. Tuhan, saya sudah berdoa buat pekerjaan saya. Tiba-tiba COVID datang lagi, PSBB lagi yang kedua. Sekarang saya dipecat. Saya sudah tidak lagi bekerja, saya tidak tahu penghasilan bulanan saya makan apa sekarang. Orang mulai ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang dia doakan. Dan di luar rencana dia. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Semua saudaraku bisa terjadi di luar kendali saudara dan saya. Tapi itu tidak akan terjadi di luar kendali Tuhan. Amin. Ini yang saya percaya. Segala sesuatu bisa saja terjadi di luar kendali kita. Kita manusia, apa yang kita planningkan, apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan bisa miss. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini saudaraku. Tidak ada yang miss dalam rencana Tuhan. Makanya Ayub bilang dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. No. Kalau Tuhan bilang aku akan mengangkat engkau, maka itu yang akan terjadi. Kalau Tuhan bilang aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu yang akan terjadi. Kalau Tuhan bilang aku Allah yang menyembuhkan engkau, itu yang akan terjadi. Kalau Allah bilang oleh bilur-bilurku engkau yang sakit sudah disembuhkan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Tidak ada rencana yang gagal. Dan apa yang keluar dari firman-Nya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin saudara. Tidak ada sesuatu terjadi di luar kendali Tuhan. Itu yang mesti kita ingat. Makanya Yusuf. Ini perkataan Yusuf yang selalu kita ingat untuk segala sesuatu peristiwa yang terjadi di luar kendali kita. Aku tahu manusia boleh merekaragakan yang jahat buat hidupku.
Tapi Allah membuat segala sesuatu, mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan. Ini yang seringkali sulit diterima realitanya oleh anak-anak Tuhan. Bagaimana bisa? Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau engkau panggil Dia Tuhan, jangan membatasi Dia dong. Kalau engkau memanggil Dia Tuhan, suka-sukanya Dia dong. Izinkan saya hari ini, saudara, mengingatkan kita sama-sama. Yuk, ingat, percaya. Segala sesuatu yang terjadi tetap dalam kendali Tuhan. Yosua 21 ayat 45. Alkitab katakan dari segala yang baik. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dari kisahnya Ayub, kisahnya Yosua, kisahnya Yusuf, kita belajar bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan dalam firman-Nya itu yang akan tergenapi. Maukah kita percaya? Maukah kita mengerti bahwa mungkin segala sesuatu bisa terjadi di luar kendali saya. Tapi ini yang saya percaya Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Masa-masa pandemik pun ini terjadi tidak ada yang perkirakan saudara. 8 bulan sampai dengan Oktober ini. Gak ada yang pernah prediksi saudara. Ini yang tadi saya katakan bahwa segala sesuatu bisa terjadi di luar kontrol manusia. Di luar kendali manusia. Tapi semua tetap dalam kendali Tuhan. Mungkin sekarang kita belum tahu apa maksudnya. Sama ketika Yesus mencuci kaki Petrus. Petrus bilang, mau apa guru? Kenapa engkau mau mencuci kakiku? Yesus cuma bilang, Petrus, hari ini engkau belum tahu kenapa aku lakukan hal ini. Tapi akan ada waktunya engkau akan mengerti kenapa aku lakukan hal ini. Terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami terjadi di luar kendali kita yang saat ini mungkin kita belum tahu why. Tapi izinkan saya mengingatkan semua tetap ada dalam rencana besarnya Tuhan. Semua tetap ada dalam rencana agungnya Tuhan. Tugas kita satu, trust Him. Amin. Tugas kita satu, percaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita dada kembali. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya cuma percaya. Bagian saya cuma percaya saja. Dan yang ketiga, yang terakhir. Karena kita mengerti bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan yang kuat. Maka yang pertama percayalah bahwa kita ada dalam genggaman. Selama kita mengerti kita ada dalam genggamannya maka kita akan aman. Yang kedua karena kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Maka percayalah bahwa semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Sekalipun ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Tapi semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Semua tetap ada dalam kontrol Tuhan. Tugas kita cuman percaya. Dan yang ketiga yang terakhir. Karena kita tahu kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Maka berserahlah. Berserah saja. Karena ketika kita berserah, kita bisa mengucap syukur dengan segala keadaan yang ada. Berserahlah sehingga hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Kenapa orang susah bersyukur? Karena enggak terima dengan keadaan yang terjadi. Kenapa orang sulit bersyukur? Karena enggak terima apa yang terjadi merugikan dia. Padahal kalau dia mau mengerti bahwa kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hal-hal yang mungkin merugikan kita. Dengan mudahnya Tuhan bisa gantikan saudaraku. Ya, ingat kasusnya Ayub. Apa yang Tuhan izinkan terjadi. Itu Ayub Tuhan izinkan.
Ketika Tuhan izinkan terjadi berarti ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Dan itu dalam rencana besarnya Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, pendeta tapi saya nggak mau hal ini terjadi, tapi ini yang terjadi dalam hidup saya sekarang. Izinkan saya mengingatkan hal ini, saudaraku. Belajar berserah. Belajar berserah. Kita berserah kenapa sih? Karena kita tahu tidak ada rencana Tuhan yang membuat kita hancur, saudaraku. Tidak ada rencana Tuhan yang membuat hidup kita berantakan. Oh, aku tahu firman Tuhan katakan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya, yakni rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tahu rancangan besarnya. Sehingga akhirnya kita belajar berserah. Tuhan, saya apapun yang Tuhan pandang baik, kita cuma bisa bilang begini, saudara. Sama seperti Imam Eli bilang ke Samuel. Apa dia Tuhan? Dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dia pandang baik. Saudara, ketika kita memanggil dia Tuhan, maka kita percaya yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat kita. Tugas kita apa? Percaya, berserah. Ketika kita tahu kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, berserahlah. Maka dengan kita berserah, tidur juga jadi enak, saudara. Tidur juga jadi nyenyak, gak perlu minum obat tidur. Tidur juga jadi, kenapa? Karena kita berserah. Kita tahu hari esokmunya Tuhan kok. Kita tahu hari esok Tuhan sudah sediakan yang baik kok. Kita tahu doa-doa kita pasti dijawab kok. Dasarnya jelas. Yesus bilang apapun juga yang kamu doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, terima. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Supaya kita mengerti. Saya tidak pernah berjalan seorang diri. Betul musim bisa berganti. Betul masalah bisa datang silih berganti. Tapi kita tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan sama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, di rumah kami masing-masing, kami datang di altar kudus Tuhan. Kami percaya firman termaterai dalam hati ini. Kami mengerti seringkali ada hal-hal yang terjadi yang tidak bisa kami terima, yang tidak bisa kami pahami. Namun kami mau belajar percaya bahwa apapun yang mengancam hidup kami, apapun yang membuat kami takut, bimbang, sejatinya kami paham betul bahwa hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman dalam genggaman Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, ingatkan kami setiap kami umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang mengambil bagian dalam ibadah raya minggu hari ini. Kami mengerti kami aman. Ketika kami tahu siapa yang pegang kami. Kami aman sebab kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Hari ini kami belajar. Kami mau percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Hari ini kami mau belajar percaya. Apapun yang terjadi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kami. Sebab firman-Mu jelas dan firman-Mu pasti akan tergenapi. Aku tahu bahwa rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, kepada saudara dan saya. Karena itu ya Bapa, biar hari ini kami memahami. Kami tidak mau pusing, kami tidak mau berpikir banyak, nakut-nakuti diri kami karena sesuatu terjadi di luar kendali kami. Tapi biarlah kami belajar percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada dalam kendali Tuhan, maka Tuhan akan membuat segalanya indah. Dan hari ini kami pun belajar, diingatkan kembali. Kami harus belajar berserah. Kami tidak mau menyerah, kami hanya mau berserah. Karena kami tahu ketika kami berserah, tanda kami percaya Tuhan akan menggenapi tahun-tahun hidup kami dengan segala kebaikan Tuhan. Sekalipun yang ada di hadapan kami mungkin membuat kami bimbang. Mungkin membuat kami khawatir, mungkin membuat kami takut.
Tapi kami mau belajar berserah. Sehingga akhirnya lahir rasa ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa firman termaterai. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat menghadapi apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati setiap anak-anak Tuhan, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka beribadah melalui siaran online ini. Kami belajar serah, kami belajar setia, kami belajar untuk ikut Tuhan. Karena kami tahu dalam tangan-Mu kami aman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dan pada saat ini, mari kita sempurnakan iman kita melalui perjamuan kudus pada saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita dan menyucikan hidup kita saat ini. Mari siapkan hati kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menyiapkan hati dan pikiran kami di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan yang menyucikan, menguduskan kami semua. Layakkan kami untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Kembali kami diingatkan akan kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami meyakini bahwa tidak sia-sia pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami boleh menjadi alat Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berguna untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biar kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan kami semua. Tuhan juga kuduskan hamba-Mu, Tuhan kuduskan roti dan anggur ini, semuanya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara semua sudah mempersiapkannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dicabik-cabik di atas Golgota. Darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Biarlah kita kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang luar biasa, yang tiada taranya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh bersama-sama menerima perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur dan memecah-mecahnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Darahnya tercurah di atas Golgota bagi kita semua. Biarlah pengorbanannya tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, terima kasih. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dan juga boleh menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan nyata bekerja dalam kehidupan kami, walaupun kami ada di rumah masing-masing, tetapi kami percaya ada kuasa yang ajaib dan luar biasa yang boleh menjamah kehidupan kami saat ini. Oleh karena itu beri kepada kami terus kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Kami boleh menerima segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami boleh menerima janji-janji Allah yang ajaib dan luar biasa karena Kau telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Apapun yang kami lakukan, kami percaya semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Ada perlindungan Allah yang maha tinggi yang boleh menyertai kami, menyertai keluarga kami. Dan apapun yang kami kerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai kami kemanapun kami melangkah. Ada perlindungan daripada Allah saja. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati.